Tes, 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 ya. Sebelumnya namo Sang Hyang Adi Budaya, nama budaya merupakan berkah yang luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, karena berkumpul itu tidak mudah, butuh kemauan dan butuh keinginan. Semakin Anda sering berkumpul, semakin kita sering datang melakukan kebajikan, maka dhamma akan terjaga. Bahkan Sang Buddha selalu mengingatkan di Mahaparinibbana Sutta untuk selalu melakukan musyawarah untuk menjaga suatu organisasi. Salah satunya adalah organisasi wihara. Di kesempatan yang baik ini, saya akan berhendak menyampaikan tentang the change of way. Ya. Di perubahan itu pasti ada. Perubahan jalan yang saya maksud itu bukan jalan yang Anda pikirkan. Tapi kita harus tahu tentang budaya. Jadi malam hari ini tes suaranya hilang ya. Tes malam hari ini saya fokus biar kita tidak tes ya. Jadi malam hari ini kita fokus ke tes. Tes, oke. Ya, silakan duduk. Ya, enggak apa-apa. Nanti yang penting dari belakang masih bisa terdengar tidak? Bisa ya. Jadi hari ini suara saya agak melemah karena tadi siang ngisi juga ya. Saya tadi siang ngisi kurang lebih 2,5 jam. Jadi kita berbagi sama anak-anak kita karena mereka juga butuh nutrisi. Karena ada dua kebutuhan ya, ada kebutuhan spiritual dan ada kebutuhan jasmani. Maka kita harus eling, kita harus sadar betul hidup ini ada dua kebutuhan. Anda datang ke sini semata-mata bukan untuk meramaikan wihara, bukan. Wihara bukan untuk didatangi biar rame, enggak. Tapi Anda datang di sini semata-mata ingin belajar Buddha Dhamma. Kalau kita ini tahu pengen belajar Buddha Dhamma, maka datang ke wihara itu menciptakan kebahagiaan. Misalnya Anda sudah memupuk, Anda sudah melakukan, Anda sudah menerapkan semua apa yang sudah disampaikan oleh para romo, oleh para bante misalnya. Nah, Anda ke wihara ini konsultasi bagaimana praktek yang telah Anda lakukan. Yang pertama Anda belajar, yang kedua itu Anda konsultasi. Kalau di suatu tempat biasanya ada romonya, ada bantenya. Mereka berduyun datang, mereka konsultasi tentang kehidupan spiritualnya. Karena kita paham betul, saat kita menemukan suatu permasalahan yang kita cari adalah the power of spiritual. Yang kayak kita melihat ada gejala alam misalnya, apalagi di sini sering badai, ya ada gempa gitu. Itu sesuatu yang
ketika kita sudah terdesak, itu ada namanya kekuatan spiritual yang bisa melindungi kita. Nah, kekuatan spiritual itu muncul karena Anda memupuk kebajikan. Kenapa saya mengambil the change of way? Apa korelasinya yang sedang saya sampaikan? Perubahan jalan ini kadang-kadang orang ke wihara lupa jalannya. Lupa jalannya gini. Hampir banyak di antara kita tidak ada perubahan apapun. Baik pengetahuan, ya. Sehingga kewihara ini seolah-olah menjadi suatu rutinitas. Padahal di tempat ini Anda banyak praktek yang luar biasa. Kata Bante Keminda, beliau dengan bijaksana mengatakan, di kehidupan ini Anda itu dituntut untuk belajar pariyati. Orang nggak bisa berjalan kalau tanpa pengetahuan. Coba Anda misalnya membaca peta, mau mencari harta karun, nggak usah cari harta karun lah. Sekarang peta itu sudah nggak ada harta karun. Atau membaca map, Google Map gitu. Kita kan harus tahu betul nih, mau kemana. Nah, belajar Buddhis juga demikian. Oh, enggak Bante, yang penting praktek. Praktek bagaimana kalau kita tidak paham? Nah, perlunya kita sharing, perlunya kita berbagi, itu semata-mata untuk mendalami gitu. Coba bayangkan kalau malam hari ini mati lampu semua. Ini semua nggak ada listrik nih. Kita mati lampu. Anda dalam ketakutan di situ. Anda dalam kecemasan. Yang Anda lakukan yang paling terakhir adalah berdoa. Ya, meminta sesuatu. Nah, doa itu atau kebajikan itu bukan dilakukan saat Anda terdesak saja. Jadi, Ibu, Bapak, dan Saudara, perbaiki jalan Anda, biar kapal Anda atau kendaraan Anda itu berjalan dengan baik. Coba, kalau Romo semalam mengatakan, yuk sama-sama perahu kita diperbaiki. Sementara kita belum tahu laut yang akan kita seberangi itu jenisnya laut seperti apa. Ya. Coba bayangkan. Agama Buddha sekarang itu berbaur dengan banyak tradisi. Yang di Jawa mungkin dikaitkan dengan kejawennya. Bahkan kalau yang Tenglang dikaitkan semua dengan yang berhubungan dengan tradisi. Mungkin tradisi lain juga demikian. Nah, inilah kita harus bisa memilah dan memilih mana tradisi, mana Buddhisme. Maka Ibu Bapak minimal itu harus paham betul tentang pokok-pokok dasar agama Buddha. Itu memang harus paham betul. Ya, nanti kelak kita akan bersama-sama untuk mengupas apa sih pokok-pokoknya gitu. Maka tadi siang sempat saya ngobrol sama adik-adik para remaja kita, karena kita membutuhkan mereka ke depan. Bahkan saat ini kita membutuhkan mereka. Kita butuh sahabat untuk sama-sama belajar. Sang Buddha selalu mengingatkan ya di dalam Dhamma, ada beberapa tipikal manusia. Yang beliau jelaskan itu ada 4 tipikal manusia. Yang pertama adalah manusia yang sudah tahu dirinya belum tahu. Kita kadang paham kalau diri kita itu belum paham. Ada orang yang sadar betul kita ini belum tahu tentang sesuatu. Ya.
Kalau kita sudah mengetahui kita belum tahu sesuatu, dan sesuatu itu misalnya adalah kebenaran, kita belum tahu secara mendetail. Nah, ini tugas kita adalah belajar. Karena kita sudah tahu, kita butuh itu. Di sisi lain, ada orang yang tidak tahu bahwasanya dia juga tidak tahu tentang sesuatu. Jadi hidupnya merasa aman begitu saja. Jadi ibarat orang, ya, dia ini mencoba untuk mencari, katakanlah, mencari ikan di laut, tapi dia menggunakan jaring yang bolong. Bayangkan kalau orang mencari ikan di laut dengan jaring yang bolong, maka ikan nggak didapat. Juga demikian, orang yang hanya semata-mata hidupnya hanya nekunin tradisi, hanya nekunin kehidupan yang kelihatannya indah ini, nanti lama-lama dia nggak paham kalau keranjangnya itu bolong. Nah, yang kami mau adalah Anda harus tahu betul kita ini belajar untuk memperoleh sesuatu itu menggunakan jalan damai. Misalnya yang dimaksud dengan damai itu Anda memahami kalau kita di sini sama-sama untuk meningkatkan keyakinan. Yang Anda yakini, yang Anda pedomani adalah nilai-nilai Buddhisme. Ya, yang paling sederhana aja. Kita bisa mengontrol nih, pikiran kita bisa kontrol. Kadang kita ini terbawa emosi ya. Mungkin lihat anak ribet, kita ikut terpancing. Nah, kalau Romo mengatakan semalam belajar untuk melepas jalan walaupun itu jalan baik. Ya iya, karena kalau kita mau nyebrang pantai, menggunakan perahu bukan perahunya diangkat, tapi perlu dirawat. Cara merawat agama Buddha, salah satunya adalah ya kita bareng-bareng ini belajar. Bahkan setelah diingatkan oleh Sang Bagawa, kelak di suatu akan datang, akan ada tiba saatnya orang itu umurnya tinggal 10 tahun. Sekarang umur kita paling laulek berapa? Di sini Romo sudah berapa sekarang? 64. Mungkin yang di belakang ada yang sampai 70. Ya. Bahkan di zaman kehidupan dulu, umur Buddha itu panjang-panjang. Buddha yang umurnya paling pendek hanya Buddha Gautama. Karena Buddha yang lain itu umurnya panjang-panjang. Kenapa demikian? Karena ini adalah peradaban manusia. Setiap satu kalpa, setiap 100 tahun sekali, setiap satu abad itu, ya umur manusia itu berkurang 1 tahun. Sekarang usia 75 itu udah jarang. Kelak ketika manusia sudah moralnya benar-benar hancur di sana, umur manusia tinggal 10 tahun. Kenapa? Ini memang sudah diprediksi. Kelak banyak orang senang melakukan ibadah tapi juga tidak berhenti melakukan keburukan. Kelak ya, ingat saya katakan kelak. Kalau sekarang masih enak lah, ada pedomannya. Salah satunya ya, maka salah satunya yang harus kita benar-benar jaga ini komunitas. Coba komunitas kita. Ini tadi saya lihat untuk menjaga komunitas, tadi saya lihat itu ya ada beberapa orang yang benar-benar peduli sama temannya. Dia mengajak di situ. Kelak orang kalau sudah kehilangan sosial, ya karena belajar damai itu, wujud dari praktek belajar damai itu adalah tumbuhnya sosial.
Kita bisa enggak hidup di dalam sosial ini? Misalnya nih, kurang lebih kalau enggak salah itu 2 bulan lagi kita akan ada peringatan dan perayaan Waisak. Dan kemungkinan besar ini offline, kemungkinan besar ya. Kami berharap sih offline. Nah, ini rasa peduli kita ini sedang diuji nanti sosialnya. Atau hanya sekedar kita ikut merayakan atau turut bersama-sama apa menyediakan persiapannya. Jadi saya berharap sebelum Anda nanti memasuki detik-detik Waisak, itu ada persiapan secara spiritual. Misalnya Anda mengambil sila dulu. Kita benar-benar bersih di sana. Nanti pas detik-detik, ya ini belum ada berita sih, detik-detiknya jam berapa ini belum ada. Nanti kita sama-sama di sana duduk untuk merenungkan ya sifat-sifat luhur dari Guru Buddha. Tuh, biar kita tuh tahu kebutuhan kita. Maka nanti seminggu sebelum Waisak saya datang sama satu samanera. Ya mungkin satu samanera itu ya seharusnya para biku itu nggak bisa sendiri, kita butuh reminding ya. Kita butuh sahabat, bahkan kami para biku itu butuh sahabat. Sahabat kami ya idealnya yang selibat. Anda juga selibat. Saya sama ibu bapak ini bukan sahabat, tapi kami adalah saling membutuhkan. Sahabat yang selibat itu, ya misalnya pas kemarin tanggal berapa kita uposata kemarin? CI tanggal berapa ya? Nah, tanggal 3. Nah, disitulah. Ya kalau misalnya sama dengan biku dengan biku di situ membaca aturan. Kalau dengan samanera kita saling mengingatkan. Nah, dengan perumah tangga, misalnya ada para bante di sini pas uposata, Anda bisa pemurnian sila datang. Pemurnian sila ini ya tadi salah satunya baca okase itu pemurnian. Nah, ini namanya sila nusati. Kalian ya ibu bapak itu merenungkan keluhuran dari sila. Nah, nanti kalau kita tahu ya, semalam ada Ko Alung tanya ya, Bante ini sekarang ada para Bante yang sering ke sini. Beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya salah satunya itu. Ya misalnya Anda cukup memberikan kami itu adalah ya yang dibutuhkan kami itu enggak banyak. Yang dibutuhkan kami itu hanya sebatas untuk kenyang udah cukup. Ya. Kalau misalnya Anda membutuhkan kami, itu misalnya berupa bimbingan, kita melakukan ritual bersama, atau diskusi. Nah ini akan indah dunia nih. Jadi Buddha juga mengingatkan di dalam Mahaparinibbana Sutta, sering mengunjungi para pertapa, sering bertemu dengan mereka yang dianggap tahu tentang Buddhism. Nah di situ akan membawa kemajuan di dalam diri Anda. Bangsa ini bisa bagus ke depan kalau masing-masing itu bisa menjaga para spiritualis. Ya, Anda itu salah satunya. Ya. Kalau tidak begitu, nanti kita beragama hanya sekedar selesai di sosial. Yang kami mau, Anda beragama itu ya benar-benar paham betul. Ya. Jadi, saya tidak meminta ibu bapak untuk belajar winaya, enggak. Karena winaya itu yang mempelajari ya idealnya hanya biku gitu. Jadi kalau berubah tangga belajar winaya, hanya winaya sepotong, nanti ketika biku melakukan yang disebut dengan pelanggaran kecil misalnya, Anda akan menjadi judgement. Ya.
Karena yang bahkan kalau kita baca Patimokkha, rumah tangga atau samanera itu nggak boleh masuk. Anda nggak boleh masuk di sana. Sampai segitunya, karena harus ada yang perlu kita jaga. Gitu. Ibu Bapak jangan tegang ya, ini saya hanya cerita sedikit saja. Jadi biar jalan Anda ini benar-benar lurus. Ketika nanti perahunya bocor, yang dibocor mana? Contoh perahu bocor itu salah satunya, ya kalau kemarin saya sempat menyimpan namanya ego. Terus kita nggak mau mengontrol diri kita sendiri, itu salah satunya. Kemarin sore sempat saya minta untuk anak-anak ya, untuk memahami ya kenapa ya tetangga kita itu mereka benar-benar kalau bahasa itunya mengimani, karena mereka tuh belajar sejarah gurunya. Sejarah misalnya ya nabinya, sejarah Tuhannya, mereka tuh belajar benar. Kalau kita ini belum, ya maka kita harus tahu. Nanti bahkan apa yang ada di dalam buku itu ada kenyataan semua. Ya, misalnya nih, dinding-dinding kita ini ada nilai-nilai sejarahnya, kita belajar itu semua. Jadi ada dua jenis kepuasan ya. Kalau dalam kehidupan Buddha itu misalnya ada seorang raja namanya Raja Parsenadi. Raja Parsenadi, Raja Bimbisara ya. Beliau ini orang yang paling senang mendengarkan syair-syair Dhamma. Mereka tuh paling senang. Kalau umat Buddha idealnya juga gitu, kita harus senang gitu loh. Ada senang, ada kemauan, ya, bukan hanya sekedar senang berorganisasi, tapi tidak senang belajar Buddha Dhamma. Gitu. Maka untuk mempertahankan wihara Buddha Waraman Buddhist Center ini, Anda harus bisa memahami Buddhism dengan kuat. Minimal sejarah gurunya, sejarah Sang Buddha itu minimal. Ya ini bukan program sekwil, bukan. Ya ke depan kita kepingin kita berbagi tentang sejarah guru hidup, ya, guru Buddha Gautama. Ya mungkin hanya sepotong-sepotong. Nah kita berbagi di sana. Beliau itu dari mana? Mengapa beliau begitu istimewa? Ya jadi ini saya bimbing ada mahasiswa, dia dari ya IAIN, dia mau belajar penelitian tentang meditasi. Tadi siang beliau tanya, Bante saya butuh sumber. Untung Romo menyediakan gudang buku itu. Saya buka. Nah, saya tanya, coba cari bentuk soft file-nya ini. Nah, kalau enggak, buku ini saya foto, cari di perpus STAB. Saya bilang. Ternyata ada beberapa buku yang bisa saya bantu untuk itu. Dan perlu dimengerti juga, rasa ingin tahu mereka tentang punya kita itu tinggi sekali. Waktu saya kuliah, saya tuh hampir tiap hari membawa buku jenis, ya mau buku yang bersifat karyanya Ajahn Brahm, karyanya Thich Nhat Hanh. Ketika saya pancing-pancing buka, mereka kepingin. Harta itu ada di tangan kita semua. Ada di belakang tuh hartanya. Ada 2 lemari. Kalau wihara ini misalnya, ya amit-amit jabang bayi, kalau bisa enggak lah, ini contoh ya, ada wihara, jangan wihara lah, ada suatu tempat yang ada kitab sucinya, kalau dirampok, yang kita jaga bukan hanya perhiasan atau yang kita jaga hanya buku itu. Karena buku ini adalah peta kehidupan kita. Coba, tadi saya mengatakan nih, kemarin atau di mana ya saya mengatakan, kalau teman-teman kita mau puja bakti, mau melakukan ibadah, yang dibawa adalah buku kitab sucinya.
Kalau umat Buddha yang dibawa, ada ya suatu umat bawa bon utang ke wihara, ditaruh di tas. Lalu mereka berbondong. Terus ciri khas juga demikian. Kalau umat lain, dia datang mau kemana, kita tahu, oh ini dia mau ke tempat ibadahnya. Kalau umat Buddha belum ada ciri khas. Nah, sekarang kita sama-sama apa ciri khas kita. Coba, misalnya nih, kok siapa nih yang mimpin ya? Sefri, ya. Oh Jepri. Oh yang di grup itu ya? Yang bilang yang mimpin itu ya? Nah coba, kok Jepri kalau nggak pakai jubah nih, jalan, sama-sama jalan, orang tahu nggak kok Jepri mau kemana? Enggak. Ya. Dan harapannya, ya saya sedang tanya-tanya, ada jubah yang nggak terpakai enggak? Jubah yang nggak terpakai itu nanti kita bikinin sarung. Sarung itu kayak sarung biku, cuma itu hanya sekedar ya nanti dilipat, jadi umat itu pakai sarung gitu. Itu benar-benar bagus, rapi kalau. Kalau di Lombok mereka pakai baju adatnya. Ya Anda nggak perlu nanti pakai baju adat apa orang Tenglang, ya lucu juga. Ya, nanti dikirain perguruan Shaolin lagi. Ya, nggak gitunya. Ya minimal itu harapannya. Dan ini saya sebagai sama-sama, ya saya tidak mengatakan saya ketua ini itu enggak. Ya saya selaku Biku Sangga, saya ingin menjaga umat yang di sini ini benar-benar baik. Ya, ketika ada sesuatu konsultasi ngobrol gitu. Jangan tiba-tiba terus nggak ke wihara. Nanti ada masalah dengan siapa, nggak mau ke wihara. Dan nanti kalau ada masalah dengan Tuhannya, nggak mau meninggalkan juga repot juga. Coba nanti didiskusikan ada problem apa gitu. Kalau bisa Anda di sini itu menyelesaikan masalah, bukan mendapatkan masalah. Ya kalau selama ini dari saya selama kurang lebih itu 17 hari saya di sini, ada sikap saya, ada cara saya bercanda yang keliru, saya juga mohon maaf. Tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih selama beberapa minggu ini ya, 2 minggu, Anda telah menjadi orang yang sangat berbakti, Anda disupport. Sekali lagi, ya, jangan sampai ada misunderstanding. Saya memang pagi itu memang tidak mau makan memang. Kalau yang udah ngantar berarti itu ya pahlawan yang luar biasa ya. Tadi pagi Bu Santi ngantar, Bante makan, aduh saya makan siang aja. Ya, karena ya enggak apa-apa. Jadi memang saya lagi kepengen gitu. Nanti kalau para Bante yang lain ya dikasih, jangan nanti saya tuh, oh Bantenya nggak biasa. Kalau suhu ya saya ya nanti yang ditelepon ya. Oh, kamu ngubah ajaran bukan? Saya jujur, badan saya ini keberatan. Saya itu tingginya hanya 163 atau 64 ya. Terus beratnya 80 lebih, ini kan jomblang. Kemarin terakhir turun pesawat ada di tangga itu saya sempat berhenti sampai dicandain orang. Kenapa Mas? Saya diam aja, malu lah, bilang capek kan. Ya iya, itu harus punya malu. Ya kalau kita merasa gemuk ya harus kita diet. Terus bawa tas 2, benar-benar terengah-engah. Nah, kemarin saya di Payakumbuh juga makan cuma sekali aja. Nah, saya kepingin, ya walaupun belum berhasil, mudah-mudahan nanti di Palembang 10 hari, saya juga mau makan sekali juga. Mudah-mudahan berhasil. Nah, pulang Lampung sudah kayak kamu ya. Kalau udah kayak dirimu, waduh, saya akan bahagia sekali. Dulu waktu saya kayak gini, dikasih obat sama suhu biar gemuk. Sekarang udah gemuk, susah kurus. Ya.
Mungkin ya kita sama ya Ko ya, kita senasib. Kalau saya lihat Romo Sudarma dari dulu ya gitu-gitu aja. Padahal kalau saya lihat Romo makannya juga lumayan banyak. Ya. Tuh. Saya juga mengingatkan, bahkan saya sering mengatakan nama Romo, nanti Bu Cincing dikontrol ya, Romo ini sering begadang. Ya, saya diingatkan beberapa orang, stop begadang. Nanti saya kontrol Romo juga. Jam 10 masih online, saya telepon terus pokoknya. Saya suruh tidur. Menjaga kesehatan itu penting, Romo. Ya, Romo sakit aja kita bingung, nanti siapa generasinya. Ya walaupun kita udah siapkan, tapi setidaknya ya kalau saling mengingatkan, bukan hanya Romo, nanti ada yang masih online tengah malam, diingatkan. Kita saling menjaga itu sangat indah. Saling mengingatkan itu sangat indah. Saling belajar itu juga sangat indah. Ya, itu. Karena ada suatu petikan di dalam ya Dhamma, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Jagalah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Nah, yang bait terakhir saya lupa. Ya. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Nah, kita tuh menjaga di situ. Kekayaannya kita jaga, kesehatannya kita jaga. Bahkan harta yang terbesar, yang paling mahal itu adalah kesehatan. Kalau Anda nggak bisa menjaga kesehatan, Anda telah menjualkan kesehatan Anda ya mungkin dengan kesibukan yang lain. Berjuang boleh, tapi kita bijak. Sekali lagi terima kasih dan saya menghimbau juga nanti seminggu sebelum Waisak khusus umat sini kalau mau ngambil atas sila nanti saya bimbing ya. Nanti bisa sama-sama nanti remindingnya ada sama Nera juga. Begitu. Kemungkinan besar tanggal 10 baru sampai sini karena mau ngurusi Pak Baja dulu di Bangka ya. Jadi kita mau ke Bangka juga. Ya tugas biku itu gitu. Sana sini taunya ada di sana. Saya walaupun ke Bangka juga di wihara, nggak di mall. Ya. Ke Jakarta juga ke wihara juga. Ke Kalimantan juga ke wihara. Kalau Anda beda di suatu tempat, cari tempat hiburan. Kalau kita ya hanya di wihara. Ya mungkin hanya ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Juga diizinkan. Kemarin-kemarin nggak saya buka itu sengaja biar Anda itu datang gitu. Kalau ini besok sudah pulang saya. Laktiam itu ya nanti minta tolong Mas Rahmat untuk nganter ke bandara jam 6. Ya, kalau pagi-pagi minta tolong umat tidak enak masa pagi karena ada Mas Rahmat juga beliau membawa mobil juga bagus sudah ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan monggo. Nih. Enggak ada ya? Ya harapannya memang enggak ada. Nanti jam berapa Romo kita ke rumah duka? Selesai ini ya. Oke, hanya itu. Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya.